Ini sebuah tema yang keren ya. Okay. Saking kerennya saya juga kurang begitu paham. Ya. Dan juga ada dari pondok pesantren di lingkungan Cendono yang sudah ikut ambil bagian dalam pembelian sembako dari kami. Nah, media juangnya Ansor itu kan luas ya. Media juang itu ada yang lewat dakwah secara media memang, terus juga ada yang lewat kemandirian ekonomi, terus pertanian. Pripun iki, Pak. Ayo pripun tok. Ya, jadi ini kecenderungannya itu kan sekarang campur mawon bahasane ngono. Kecenderungan itu kita akan membahas tema soal transformasi media juang yang digulirkan oleh pusat, GP Ansor Pusat. Kira-kira pripun ngono dalam bayangan Pak Nuhin selaku LTN MWC dan aktivis media Ansor Mulia Raya. Aktivis media Raya. Ini sebuah tema yang keren ya. Okay. Saking kerennya saya juga kurang begitu paham. Ya. Transformasi media juang. Gambaran saya membaca transformasi media juang itu ya, yang pertama ya Ansor itu karena ini anak muda. Ya anak muda itu ya kan emang harus yang bergerak, yang membantu NU. Jadi Ansor itu yang harus bisa menjadi medianya NU. Media itu kan sebuah corong gitu ya. Corong yang bisa menyuarakan dengan keras, yang bisa mengakses banyak informasi, ya bisa menyuarakan ke semua lini masyarakat, bahkan sampai ke pelosok dunia. Ini tugasnya Ansor. Jadi Ansor lebih digerakkan untuk bisa benar-benar menjadi sebuah medianya NU yang sangat bisa booming untuk menyuarakan garis perjuangan dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh NU. Tema itu memang benar-benar dipahami secara tekstual media gitu ya. Media sebagai corong, transformasi corongnya NU gitu dalam menyuarakan nilai-nilai keaswajaan lewatnya Ansor kan. Ansor. Tetapi kan mungkin saja gini, transformasi media juang itu bisa diartikan yang kita ambil media juangnya gitu. Berarti objeknya pada media juang. Nah, media juangnya Ansor itu kan luas ya. Media juang itu ada yang lewat dakwah secara media memang, terus juga ada yang lewat kemandirian ekonomi, terus pertanian, terus juga apalagi sosial, gerakan sosial gitu. Terus kita yang mau ditransformasi ini menuju apa gitu. Kira-kira kalau pertanyaannya ke situ. Iki Om Alfi dia. Om Alfi selaku bancer kan ya, yang paling getol dalam berjuang. Kadernya Ansor yang paling getol dalam berjuang itu kan bancer. Ya meskipun Ansor juga memiliki semangat ya sama. Ansor berguna. betul. Nah, gimana ya Om? Ini manggilnya Om apa kan? Transformasi media juangnya Ansor itu yang mau ditransformasi apanya gitu? Sebagai media juangnya ya kita mungkin dari segi berjuangnya kita mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya ya mulai seperti yang kita laksanakan malam hari ini. Kegiatan podcast ini termasuk kan salah satu dari media juang menyebarkan dakwah di dunia maya, dunia aswaja lewat misi Ansor. Nah, seperti itu. Samping itu juga sebagai kader Ansor dan Banser harus lebih aktif lagi di kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi, baik itu seperti ekonomi kemandirian organisasi, pertanian, dan juga harus berperan aktif di kegiatan kesosialan yang
utamanya aktif di Lazisnu ya sebagai garda terdepan yang berjalan untuk apa ya berbadir di lapangan dalam artian mencari input yang dapat dihasilkan sumber pendapatan pemberdayaan gitu lah ya, diberdayakan. Tapi setuju nggak misalnya media Juang Ansor itu sebenarnya bukan hanya media, ngono? Setuju. Ya setuju ya. Ada kemarin dari ranting Kandang Emas kalau tidak salah sama ranting Kajar juga sudah mulai aktif di media Juang pertanian. Nah, yang Kajar contohnya kemarin untuk pertanian jagung kalau tidak salah ya Pak. Yang Kandang Emas ada Kencur, kemudian yang Seranggang Laos atau Laos Kencur, nah seperti itu. Berarti Seranggang itu termasuk yang paling kaya ya? Ya. Laos saja sampai DVD. Iya. Nah itu. Nanti mungkin Ansor Cendono bisa membudidayakan Kamboja. Kamboja. Ya ada. Ini kalau Cendono kebetulan saya dari kan Cendono. Iya. Ini ada program pemberdayaan ekonomi kemandirian organisasi. Oh ya. Nah, untuk salah satunya saat apa? ini mengadakan apa ya? ABC Mart ya, dalam artian kita mencoba melayani kebutuhan dapur dari anggota kita. Udah jalan ya? Ini sudah jalan baru 1 bulan ini. Alhamdulillah lumayan tanggapan dari anggota cukup bagus dan juga ada dari pondok pesantren di lingkungan Cendono yang sudah ikut ambil bagian dalam pembelian sembako dari kami. Itu nanti sistemnya kami juga menawarkan delivery order, berarti setiap yang anggota ingin membeli nanti pokoknya sampai depan rumah barang sudah siap gitu. Sampai dapur. Sampai dapur. Jangan itu sampai dapur ini bahaya ini. Itu. Ya, jadi dapur Anda siap-siap dijajah. Positif. Oke. Nah, ya itu berarti transformasi media juangnya Ansor dan Banser Cendono sudah bisa ini ya jalan gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai ya sedikit demi sedikit untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, tapi secara teknis gimana Ibu? Maksudnya kita harus punya kontak personnya teman-teman Ansor atau gimana? Atau model koperasi atau gimana? Itu teknisnya kemarin kita share program di grup WhatsApp, grup WhatsApp. Sampai itu juga ngiklan di story WA dan teman-teman kepengurusan Ansor yang memang tergabung dalam tim ekonomi kreatif. Samping itu juga ya menawarkan ke beberapa relasi-relasi yang ada di wilayah Desa Cendono. Ini untuk menjelang Idul Fitri, kita mempersiapkan program untuk pengadaan beras zakat fitrah. Nanti ya seperti yang ada di toko kelontong itu yang paket beras 2,5 kilo atau beras zakat itu rencananya kita sebentar lagi akan pasarkan seperti itu. Ya, artinya itu sudah memang sah ya. Kalau dibuat zakat itu sah. Ya karena kita sebagai kader Ansor Banser ya sebisa mungkin untuk meminimalisir hal-hal yang bisa mengurangi estetika ibadah ya. Intinya tidak memblondrokkan. Iya, pokoknya bahasa di Ansor Muria Raya itu aneh-aneh ya. Memblondrokkan. Nanti ada lagi panseo. Pokoknya pengikut channel Ansor Muria Raya itu nanti bisa mendapatkan kosakata yang menarik dari channel ini. Nah, jadi kita ke Pak Nuhen lagi. Pak Nuhen melihat perkembangan media di Dawe sendiri seperti apa? Karena kita tadi transformasi media juang. Kalau saya melihat media ya, arti memang benar media ya, di Ansor. Ini di Ansor ya atau di Muria Raya ini? Di Muria Raya aja. Di Muria Raya saya kira sudah sangat luar biasa perkembangannya. Karena di berbagai komunitas itu sudah mulai main gitu, baik di media sosial maupun di
media di visual media audio, visual audio video itu sudah banyak sekali. Untuk di kalangan NU aja di IPNU misalnya di PAC ya, PAC itu kan PAC. websitenya sudah jalan terus bagus itu dan Santri Muria Raya. Santri Muria Raya namanya, Santri Muria namanya keren sekali. Iya. Santri Muria Raya ini lebih keren dari Kudus ya. Santri Muria ada rayanya, udah luar biasa. Raya and the Last Dragon. Sampai Muria Raya. Ya, sampai ini gelora anak-anak muda dan pelajar dalam mengembangkan media. Itu ya yang pertama tadi di IPNU IPNU itu sudah jalan mungkin sekitar 2 tahun lebih sudah mulai jalan medianya. Kemudian untuk di Ansor sendiri kan ya sudah ada ini, ada podcast ini, podcast zona hijau. Ini zona hijau kan bukan hijau, zona Batam ya. Yang hijau malah gak kesotek di situ. Yang hijau. Aku khawatir itu nek dikatakan zona hijau jadi lumutan, batanya lumutan. Tapi khas Muria ini ada hijau ya. Karena Muria kan gunung dan keasriannya ini harus dijaga. Ini sebuah pesan juga, Muria itu harus dihijaukan. Oh iya benar. Jangan sampai gersang gitu. Gersang ini bahaya sekali bagi umat, ini bisa banjir, longsor dan sebagainya. Padahal Kudus itu Muria masih gini aja Kudus sudah banjir ya. Banjir, apalagi kalau Muria sudah gak hijau. Ya, pokoknya gitu lah. Yang hijau-hijau aja. Kacang hijau. Oke. Itu untuk di NU sendiri sekarang sudah ada lembaga yang mulai dihidupkan. Yang tahun kemarin kan video kemarin belum ada, itu LTN. Lembaga LTN itu Ta'alif An-Nasr itu yang memang bergerak di media ya. Ini sudah mulai dihidupkan, jadi adakan LTN-nya. Ya harapannya ya nanti bisa mengembangkan dakwah NU melalui media itu. Jadi tidak hanya anak muda yang generasi sepuh yang tua ini juga perlu diberikan kesempatan untuk bisa mengudara ya. Ya minimal yang yai-yai kita itu kan banyak sekali dan kita punya banyak karakter, banyak ciri khas Muria Raya ini yang perlu menduniakan ya, sehingga nanti bisa mewarnai jagat NU atau masjid dunia itu khas Muria Raya itu kan dunia. Betul sekali. Kita terlalu ambisius gak ya? Oke, tetapi gini Pak, apakah kalau kita sebut sebagai transformasi media itu harus pindah sepenuhnya ke media sosial, media digital gitu, ataukah kita sebenarnya ada lini-lini media nyata gitu yang masih harus dirawat gitu? Saya kira ya harus dirawat ya, dilestarikan, tidak hanya media sosial atau dunia maya ya, di media yang benar-benar bisa dipegang, yang bisa dibaca, yang bisa dilempar, yang bisa bahaya Pak, bisa dilempar berarti. Dilempar kurang lagi. Ya, ini juga saya kira tetap harus dirawat, harus tetap dijalankan ya. Seperti menerbitkan buku gitu ya. Harus menerbitkan buletin. Karena kan ini ya, untuk generasi yang sepuh-sepuh atau generasi mungkin kelahiran berapa, 70-an atau 80 atau kelahiran 60-an gitu kan belum terlalu akrab dengan HP gitu, belum terlalu akrab dengan komputer, media digital itu belum terlalu akrab, bahkan Facebook aja ya ada sih sebagian yang tahu ya, tapi di HP-nya ada tapi nggak bisa dibuka. Memori penuh. Nah itu gimana Pak untuk menyampaikan pesan dan ajaran-ajaran kepada mereka itu di MWC maupun di ada program apa? Ada program penerbitan buletin Jumat itu ada. Jumat ya. Nah, rencana ini baru rencana karena baru kemarin kita dilantik ya, baru ketemu dengan teman-teman dengan tim untuk menerbitkan buletin itu. Ya rencananya ya kita awali lah sebulan sekali. Nanti kalau sudah lancar ya syukur-syukur nanti bisa tiap Jumat bisa terbit, bisa beredar di semua masjid yang ada di Muria Raya ini. Itu nanti kan bisa meramaikan masjidnya. Kemudian
kalau harapan saya dan kawan-kawan ini sih bisa menulis apa-apa yang memang menjadi ciri khas Muria, menjadi kearifan lokal di Muria Raya ini kan banyak sekali. Kita punya Mbah Sunan Muria dengan berbagai cerita yang sangat banyak dan sangat luar biasa, sangat menarik itu. Ya, kemudian cerita-cerita per daerah itu juga asal-usul desa, kiai-kiai kiai-kiai desa itu kan banyak sekali, dan itu kalau digali dijadikan buku itu wah akan menarik sekali. Kita juga punya Rejenu itu punya Syekh Sadali ya, itu juga belum tergarap ya, belum ada yang menggarap mungkin ya. Kemudian ajaran-ajarannya Mbah Sunan Muria itu juga ya ini sudah mulai digarap oleh beberapa kawan-kawan ya, seperti di Kampung Budaya Biji, kemudian Ansor juga sudah membicarakan itu. Tapi real dalam sebuah buku atau sebuah tulisan yang bisa diedarkan, dipegang ini kan belum. Ini harapannya nanti biar sama-sama lah rame-rame untuk menggarap itu ya. Semakin banyak buku, semakin referensi yang bisa disampaikan ke masyarakat akan sangat baik. Kalau selama ini kan ada cerita yang meluncur di masyarakat yang diawali mungkin zaman Belanda atau zaman kapan itu, dan kurang sedap gitu ya terhadap membelokkan terhadap sejarah terkait dengan Mbah Sunan Muria, terkait dengan putrinya Aden Ayu Rawangsih itu. Bentar jam kok mireng iki apa ya? Jamnya juga yang mau ikut mengudara kan. Atau jamnya baru itu. Kita kembali ke Dewi Rawangsih. Itu loh, saya juga kadang mikir sama kawan-kawan dulu, ceritanya begitu semuanya, nggak ada cerita yang lainnya, dan itu sumbernya pun juga nggak jelas loh, sama-sama nggak sumber yang jelas lah. Itu bisa bahkan bisa seperti diyakini oleh masyarakat luas lah. Ya mungkin karena terlalu lama yang ada itu selalu disampaikan itu, akhirnya ya itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah ini siapa yang meluruskan itu, atau siapa yang memperbaiki cerita itu? Nah ini kan tentunya kalau tidak NU, tidak Ansor, siapa lagi ya? Oke, kita akan meng-NU-kan dunia. Menghijaukan. Go green. Nah, ya makasih. Terus ini kita kembali ke ini, Mas Alfi, Om, Kang. Kita panggil semua. Kita fokus ke Banser ya sekarang. Media juangnya Banser itu saat ini harus yang bagaimana gitu, selain memang kita itu seringkali mengcounter narasi-narasi kebencian, terus juga menjaga ulama, bahkan juga beberapa dimintai oleh pihak keamanan untuk menjaga tempat ibadah yang lain gitu kan. Nah, bagaimana transformasi ini bisa dijalankan di di Banser Muria Raya? Oh iya, untuk transformasinya ya mungkin lebih pengoptimalan peran-peran dari kader-kader Banser untuk di wilayah masing-masing untuk aktif di kegiatan-kegiatan ya, terutamanya di kegiatan keagamaan. Ya paling tidak kita sebagai kader Banser ya minimal bisalah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ya berperilaku yang mencerminkan ajaran kita lah, paling tidak ya tidak menampilkan keburukan pribadinya. Ya jaga egosentris seperti itu. Terus merasa kalau aku sebagai Banser jangan seperti itu. Ya walaupun kita sebagai kader garda terdepan di Ansor, ya paling tidak tetap dinglok lah, jangan kita membusungkan dada terlalu di hadapan masyarakat seperti itu. Tapi setuju nggak misalnya Banser itu hanya dimaknai sebagai penjaga keamanan gitu? Ngepam. Ya selama ini kan gitu ya. Citra yang berada di masyarakat itu, Banser, tukang jago pengajian. Nah itu yang bagaimana menghilangkan stigma itu. Ya untuk menghilangkan stigma seperti itu ya gimana ya, memang
kenyataannya ya masih seputar itu ya. Nah. Kebanyakan dari kita Tapi sebenarnya nggak begitu ya. sebenarnya tidak seperti itu karena kita lebih terjun ke lapangan, tidak cuma hanya sebagai juru parkir atau Itu. sebagai keamanan. Di samping itu juga kita sering tuh terjun di kegiatan sosial. Nah, contohnya yang kemarin terjadi musibah banjir di Kudus Kulon Selatan, nah, daerah Kudus Selatan. daerah Pasuruan ya. Pasuruan. Nah, itu Keseluruhan nama desa. Kudus Kulon desa ya. Nah, di Goleng kemarin pas ada tanggul jebol itu kan ya hadirnya Ansar Banten sangat memberikan dampak yang positif ke masyarakat karena ya yang saya alami sendiri dan yang saya lihat dari teman-teman itu perjuangannya tanpa henti dan tanpa pamrih, direwangi ninggal ke anak bojo. Kita harus di anak gue. Urusannya jangan dia apa itu. Ya yang ingin mencari. Pak comblang ini. Jadi kita nanti ubah pos comblang. Ya. Jadi gini, berarti garis besarnya tuh ndak seharusnya kita mendapat cap sebagai juru parkir atau keamanan lah. Karena peran kita juga banyak di kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, seperti kalau ada kebencanaan kita jadi garda terdepan dalam membantu mereka, bahkan demi meninggalkan keluarga untuk berjuang untuk pelayanan masyarakat yang terdampak banjir seperti itu. Oke. Jadi memang benar-benar media juangnya Banser itu tidak hanya keamanan gitu ya, tetapi juga sosial juga ada. Ya sekarang juga banyak dari kader-kader Banser malah yang lebih aktif di kegiatan ranting. Contohnya ya sebagai mandor PYR ranting karena ya memang kita kerjanya di lapangan ya lebih aktif daripada yang ansor. Karena ansor ya mungkin banyak gawagus atau gus-gus yang aktif di dalamnya kan, mungkin karena keterbatasan waktu jadi ya kitalah yang menjembatani kekosongan itu. Tetapi tetap jangan lupa bahwa Banser itu juga ansor gitu ya. Tetap kita satu komando dengan ketua ansor kita. Seperti itu. Ya, yang komandannya ketua ansor. Komandan besarnya kan ketua ansor. Kita tetap sendiko dawuh. Oke, gitu. Pokoknya tentang transformasi media juang ini luas sekali. Iya. Jadi mulai dari yang benar-benar media, terus juga itu tadi ada yang Mandirian Ekonomi dengan ABC Mart. ABC Mart and Travel, ngono enggak? Travelnya belum ini. Bisa dikembangkan ya. Mungkin bisa ya dimasukkan ke ranting dan ranting lainnya. Karena kan sering juga ya Banser itu sering bepergian ke entah itu Ziarah, entah itu sowan, Kliwonan. Kliwonan itu yang rutin bisa bisa tambahin kalau ya. Ya, sorban apa tadi? ABC ya. ABC travel religi. Yang penting jangan ABC buah ya. Iya. Sirup. Oke. Ya, begitulah transformasi media juang saya kira akan terus bertransformasi gitu mengikut pada zaman yang kemajuannya juga sangat pesat. Kita memang kalau hanya stagnan gitu, kita hanya melayani ocehan-ocehan gitu, itu saya kira akan lelah gitu, menghabiskan banyak tenaga. Maka transformasi ini memang harus diperluas gitu. Diperluas dan kita menunjukkan aksi nyatanya. Iya, aksi nyatanya seperti tadi ya. Tampil secara langsung di masyarakat, membantu bencana alam, terus juga menghidupkan pertanian. Karena kalau nggak ada yang mau menanam, siapa? Oh, iya betul. Ya, di Banser sendiri tadi katanya Cendono mau mengembangkan pertanian. Oh iya, untuk kemarin sudah jalan dua mingguan ya Pak. 2 mingguan itu budidaya selada
hidroponik. Oh ya. Tapi yang model minimalis, kita tidak memakai air mengalir tapi air diam. Gimana itu? Air diam ya. Diam dingin terus dicuekin. Sakit. Diam. Ya. Ya air diam gimana? Jangan curhat Mas. Oke. Jadi gini, untuk medianya kita pakai media styrofoam. Kita pakai neckpot juga. Ya intinya kita memanfaatkan styrofoam bekas limbah buah ya Pak. Tempat buah ataupun limbah-limbah dari pabrik, terutamanya kemarin dapat dari Polytron juga ada limbah-limbah styrofoam kita manfaatkan. Kita kasih sebelum kita kasih air itu untuk styrofoamnya kita kasih lapisan dari plastik hitam itu. Kemudian nanti untuk tutupnya kita bikin kita lubangi beberapa lubang lagi. Kalau tidak salah itu setiap styrofoamnya 12 atau 10. Itu nanti kita pakainya air tenang, dalam artian kita pakainya air, nanti kalau airnya habis ya kita isi ulang. Seperti itu. Tapi di refill dicok lah. Kita pakainya pakai obat ya Pak. Obat nutrisi tanaman lah. Ini kalau tidak salah sekitar 3 sampai 1 minggu sudah panen ya Pak? Atau 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oh, berarti kalau sudah jalan 2 minggu ya 2 minggu lagi kemungkinan sudah bisa dipanen. Selada ya. Selada. Rencananya itu nanti akan dipasarkan kemana seladanya? Untuk selada kemarin sudah dipasarkan ke tempat-tempat atau yang catering lah. Oh ya. Sudah banyak pesanan, cuma kita yang tidak bisa memenuhi. Nah, stok pasarnya kita belum bisa memenuhi karena Justru memang permintaannya sudah banyak ya. Permintaannya sudah banyak, cuma kita belum bisa memenuhi permintaan itu. Kira-kira apa kelebihannya itu kalau hidroponik air tenang diam dicuekin itu? Kelebihannya yang utama pasti hemat ongkos. Oh iya. Yang kedua diam-diam. Diam-diam siap panen. Oh iya. Yang kedua itu seperti tadi, diam-diam menghasilkan uang. Karena tidak pakai cangkul. Tidak punya tenaga lah ya. Itu cukup di belakang rumah atau di sempit. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi ya kreatif kita untuk bisa memutar otak menjalankan roda atau perekonomian organisasi baik ya di bidang ekonomi, keumatan dan pertanian juga itu. Yang intinya pokoknya menghasilkan lah. Sebagai kader Ansor Banser jangan hanya diam diri. Ya, betul sekali. Jangan hanya diam diri. Saya bergerak. Iya. Jadi intinya transformasi media juang itu ada pada kata kreatif dan bergerak aksi ya. Jangan hanya berdiam diri, terus bergerak, terus inovatif, berpikir sebisa mungkin gitu ya. Apa yang bisa dilakukan. Nah, betul. Pokoknya nek istilah wong kudus itu angger obah mamah. Ngono ya. Makanya ora obah ora ubet. Iya. Betul lah. Ngono lah obat-obat. Mamah ya mesti obah. Mamah mesti obah. Mamah meneng ya. Ada dulu. Iya. Mungkin tuh yang usia 100 tahun enggak mamah aja. Nah, gitu. Kita spiritnya Allahumma ubat-ubat seperti Mbah Dalhar. Nanti kita selawatan sareng-sareng ya. Oke, itu teman-teman Ansor Muria Raya Podcast Zona Hijau yang tidak hijau. Zona bata. Iya. Zona bata. Kita akan kembali lagi di pembahasan selanjutnya. Pada intinya di hari lahir Ansor. Kita memperingati hari lahir Ansor yang ke-87. Nah, ini harus terus bergerak, terus berkarya, berkreativitas dan inovatif. Selamat tinggal.